Ya, baik teman-teman, panduan sudah saya kirimkan di grup ya. Panduan sudah saya kirimkan di grup, nanti akan teman-teman bisa baca lagi jika masih ada beberapa hal yang masih kurang jelas begitu. Ya, baik teman-teman, untuk fasilitas yang akan kita gunakan nanti, ini teman-teman bisa langsung buka di panduan ya. Kemudian ini passwordnya. Jadi masing-masing kelas beda-beda. Jadi misalkan ini untuk kelas A kelompok 1. Ya, ini kelas A kelompok 1. Ini berarti username-nya adalah kelas A strip 1. Kemudian passwordnya berarti @kelas A 1. Nah, nanti bagaimana dengan yang kelas B? Nah, kalau yang kelas B nanti tinggal diganti kelasnya aja. Seperti ini. Ini berarti kelas B. Ya. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Ini satunya tinggal diganti aja, 2. Kalau kelompok 3 tinggal diganti 3 dan seterusnya begitu. Oke, silahkan teman-teman mencoba ke sana. Jadi nanti untuk masing-masing kelas saya sudah buatkan. Jadi nanti kalau teman-teman lihat begitu ya, teman-teman lihat kalau ini adalah tampilan untuk login-nya begitu ya, tampilan untuk user, guru, kemudian kepala sekolah dan juga administrator. Nah, nanti untuk yang diakses umum oleh siswa, ya akses umum oleh siswa itu nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi pada saat masuk ke ini teman-teman, jadi kelas daring begitu ya, daring 3CM partial ini akan muncul beberapa fasilitas, ada materi, latihan, tes dan data siswa. Nanti yang kita gunakan cukup materi dan latihan jika ada latihannya. Kalau enggak ya cukup diakses di materi saja. Nah, nanti pada saat teman-teman sudah masuk gitu ya, masuk ke sini nanti ini sudah ada kelasnya masing-masing. Jadi nanti untuk siswanya bisa langsung masuk, kalau kelompok kelas A ya masuk kelas A. Seperti ini. Nah, kelas A itu nanti akan ada tematik kelompok 1, tematik kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 6. Kemudian ada kelas A kelompok 1 matematika, kelas A kelompok 2 matematika sampai dengan kelompok 6. Sehingga nanti masing-masing akan mengikuti kelas. Begitu juga dengan kelas B. Kelas B juga sama. Kita sudah siapkan dari tematik 1 sampai dengan tematik 6 begitu ya. Matematika 1 sampai dengan matematika 6. Jadi semuanya sudah kita siapkan sesuai dengan kelas dan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sehingga nanti kalau kelas B tematik 1 ini nanti ya isinya sejumlah anggota di dalam kelompok itu begitu. Oke, nah ini kalau yang diakses oleh siswa. Nah, kemudian yang diakses oleh guru, nah ini yang diakses oleh teman-teman contohnya. Nah, teman-teman harus login di sini dulu. Misalkan ini contohnya adalah kelas A kelompok 1 ya, kelas A kelompok 1. Silahkan teman-teman masuk ke sini. Nah, maka nanti sebentar. Ini kelas A. Bentar ya. Ya, bisa masuk. Nah, ini. Jadi nanti kalau sudah masuk di apa namanya? Di username-nya masing-masing nanti akan seperti ini. Jadi di kelas A kelompok 1 begitu ya, mata kuliah kurikulum dan pembelajaran matematika SD untuk kelas A begitu. Ini nanti akan muncul 2 fasilitas ini, teman-teman. Jadi kelompok 1 tematik dan kelompok 2 untuk matematika. Apakah sudah sampai di sini? Ya, kalau sudah kita akan mencoba untuk memasukkan materi kita. Ya, contoh misalkan kita pakai yang ini dulu ya, yang tematik dulu ya. Tidak jauh beda nanti. Isinya saja yang membedakan. Kalau yang tematik ya berarti pembelajaran berbasis tematik. Kalau yang matematika ya masuk berbasis matematika. Kita coba teman-teman ya. Untuk masuk ke sana ini tinggal diklik aja teman-teman. Nah, tinggal diklik di bagian tematik atau matematika nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk sementara, fasilitas yang kita gunakan hanya mengisi materi dan latihan. Tes siswanya tidak usah, penilaian juga tidak usah, begitu. Jadi cukup untuk yang materi dan latihan, begitu. Jadi kita prioritaskan untuk materinya. Jadi untuk mengisi materi, silahkan teman-teman tinggal pilih materi di sini. Ya, oke. Sudah sampai di sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, silahkan nanti
masukkan di sini teman-teman. Di bagian pojok kanan atas ini ada tanda plus ya. Itu artinya kita bisa menambahkan konten materi yang kita harapkan gitu. Silahkan teman-teman klik di tombol plus ini. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Yuk, silahkan. Oke, sudah sampai di sini? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, silahkan dituliskan judul materinya di sini. Nah, ini karena satu kelas ini dipakai untuk beberapa beberapa orang begitu ya, jumlah anggotanya ya. Misalkan karena ini basisnya tematik misalkan ya. Ini misalkan ini dikasih nama karena ini udah ada kelasnya ya. Tinggal dikasih nama aja. Misalkan Gabriel misalkan. Gabriel. Ini misalkan misalkan ya, misalkan kelas 3 ya. Kelas 3 sub tema 3 misalkan. Nah, di sini adalah keterangan materinya tentang subtemanya itu apa misalkan. Misalkan contoh ya. Misalkan Gaby kelas 3 subtema 3 ini keberagaman, misalkan ini saja ya, keberagaman budaya Indonesia misalkan. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan apa yang akan diajarkan begitu. Oke, jadi nanti nama lengkap, kemudian kelas mana yang akan diajarkan, subtema berapa, baru judul subtemanya begitu. Oke, sampai di sini aman? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang judul materi itu berarti pembelajarannya tidak usah dituliskan ya Pak, pembelajaran keberapa seperti itu? Atau bagaimana ya Pak? Oh, kalau mau ditambahkan di sini aja. Misalkan sub tema 3 pembelajaran 1 begitu ya misalkan ya. Oke. Ya, usulan yang bagus. Jadi nama kelasnya subtema 3 pembelajaran berapa begitu ya. Terus di sini tentang apa misalkan. Oke, sudah bisa dipahami? Kenapa di sini ada ini, karena ini nanti yang akan mengikat begitu ya, mengikat dari semua aktivitas belajar yang ada di sana. Oke, sampai di sini aman? Aman, Pak. Aman ya? Oke, kalau sudah aman, saat nanti silahkan mengisi isi materinya di sini. Nah, misalkan di sini kita kasih pengantar dulu. Ya. Ya, silahkan pengantarnya mau dari ini kita bisa setting supaya tidak terlalu ya. Nah, ini nanti teman-teman supaya ini jaraknya tidak terlalu jauh ya. Teman-teman bisa mengatur spasinya begitu ya. Ini tinggal pilih yang format, cek ke bawah ya, cek ke bawah yang ini ya. Line height-nya ya. Ini kan 1,4 kita buat satu saja boleh. Nah, nanti kalau teman-teman mau memberikan warna dan sebagainya ini ada di sini ya, background dan sebagainya ada semua di sini. Nah, tinggal nanti silahkan teman-teman bisa otak-atik begitu. Ya. Ini dikasih ini dulu supaya oke. Ya, misalkan ya, ini sebagai pengantar begitu. Nah, ini nanti hurufnya teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan huruf yang teman-teman sukai, seperti di Microsoft Word banget ini ya. Nah, ini boleh diatur sesuai dengan keinginan mana yang paling nyaman begitu. Ya, misalkan seperti ini. Besar kecilnya juga teman-teman bisa sesuaikan. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman akan menambahkan sesuatu bisa ditambahkan di sini. Untuk video dan sebagainya nanti ada di sini. Ya, ini yang ada di titik 3 ini. Tapi kita sembunyikan dulu. Nah, ini misalkan pengantar di sini. Pengantar di sini teman-teman mau isi apa? Ya, misalkan pengantarnya itu ada video misalkan ya, misalkan. Ya, misalkan. Oke, sebagai pengantar misalkan perhatikan
video di bawah ini ya sebagai pengantar. Atau sebagai orientasi masalah misalkan. Kalau yang 3CM kemarin kan menggunakan kata saatnya ini ya, apa namanya, bermain dan tantangan ya. Nah, nanti sesuai dengan modelnya begitu. Sesuai dengan modelnya. Kalau di sini misalkan pengantarnya sebagai ya, perhatikan video di bawah ini sebagai orientasi masalah misalkan. Ya, boleh juga ya, orientasi masalah. Berarti ini kalau pakai PBL ya. Nah, teman-teman nanti akan tambahkan video di sini begitu. Oke, ini katakanlah ini sebagai pelaksanaan untuk PBL, ini saya kasih catatan dulu. Nah, ini misalkan PBL ya. Ya, nanti kalau 3CM juga beda. Kalau pakai yang CI juga beda, sesuai dengan urutan di sana. Oke, kalau sudah di sini, oke ya, perhatikan video di bawah ini sebagai orientasi masalah. Nah, berarti kan teman-teman harus memasukkan video. Ya, harus memasukkan video. Silahkan teman-teman buka YouTube dulu, karena videonya nanti saran saya jangan diupload di sini, nanti terlalu penuh nanti. Jadi kita titipkan dulu di YouTube begitu. Oke, silahkan teman-teman buka di YouTube-nya dulu. Ya, buka di YouTube-nya. Kemudian kita akan nanti gunakan link yang ada di YouTube begitu. Oke, sudah? Video di YouTube sudah dibuka? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah, yang berikutnya adalah, ini kan kita akan menampilkan video di sini. Nah, kalau kita lihat di fasilitas ini kan belum muncul. Nah, di sini ada tanda titik 3. Tempat teman-teman sudah muncul di sini, ada tanda titik 3. Kalau dibuat kecil, tampilannya kecil semua ya. Bentar. Ya, ini sepertinya munculnya titik 3 seperti ini. Munculkah titik 3 seperti ini? Yang di sini? Muncul, Pak. Muncul ya. Silahkan diklik di titik 3-nya itu. Ya, silahkan tekan titik 3-nya. Nah, di sini, ya, di sini ada, kita bisa menambahkan video di sini. Nah, ini. Insert medianya di sini. Oke. Sudah masuk di sini. Oke, insert video. Jangan lupa nanti teman-teman di YouTube-nya pilih dulu video mana yang akan yang akan digunakan begitu. Misalkan saya gunakan video yang ini misalkan. Oke, saya cari dulu video yang sesuai ya. Kita coba carikan video yang sesuai. Ya, ini misalkan. Ya, teman-teman bisa copy linknya saja ini ya, ditekan share, kemudian sini sudah ada linknya, tinggal di copy saja begitu, copy linknya, kemudian kita masuk ke kontennya kita tadi. Nah ini, kalau sudah tadi pilih ke insert medianya, oke, kita tambahkan di sana. Ya, kita tambahkan di sana begitu, ya, jangan lupa seperti ini. Nah ini, kalau sudah, ya, kalau sudah, teman-teman tinggal save aja, save. Ya, ini sudah akan muncul di sini, teman-teman. Sudah akan muncul di sudah akan muncul di sini. Kalau ini mau ditampilkan ya, ditampilkan secara utuh begitu ya. Itu bisa di full screen-nya di sini. Nah, ini full screen-nya akan seperti ini, teman-teman. Full screen-nya. Nah, ini sudah masuk videonya di sini. Nah, ini nanti bisa kalau sudah di-save, dia akan muncul di sini. Nah, ini sudah masuk di sini. Seperti ini. Oke. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, kalau mau dilihat hasilnya, ya kalau mau dilihat hasilnya seperti ini hasilnya nanti. Nah, ini hasil previewnya. Hasil previewnya. Seperti ini, teman-teman. Hasil previewnya ya. Nah, nanti bisa di back aja sana. Oke. Oh, sorry. Tadi saya belum simpan ya.
Jangan di-back karena tadi belum disimpan. Aduh, lupa lagi tadi ya. Saya belum sempat simpan tadi. Ini tadi kelas 3 ya. Subtema berapa tadi? 3 aja ya. Pembelajaran 1. Ini adalah keragaman budaya Indonesia. Oke. Terus ini tadi ada ya. Ternyata belum saya simpan tadi. Jadi nanti teman-teman bisa setiap kali perubahan disimpan dulu ya teman-teman ya, supaya nanti tidak tidak hilang. Nah, ini nanti teman-teman bisa sesuaikan. Oke. Diperhatikan. Oke. Kalau sudah ada orientasi masalah, kalau di dalam PBL, langkah berikutnya apa? Kalau PBL. Setelah orientasi masalah? Organisasi peserta didik untuk belajar, Pak. Oke. Nah, ini kan berarti kita harus siapkan aktivitas yang mengarah ke sana ya. Oke. Yuk, kalau sudah seperti ini, maka yang kita lakukan adalah di sini di bawahnya. Oke. Terus ini kan tidak harus dituliskan begitu ya, mengorganisasikan, tetapi kita tuangkan dalam aktivitas yang harapannya mereka bisa mengarah ke video itu. Nah, ini terus apa yang kita lakukan? Ya. Berdasarkan isi video ya. Ya. Berdasarkan isi video, silahkan ya perhatikan beberapa hal berikut. Misalkan ya. Oke. 1 misalkan apa kira-kira? Oke. Apa kira-kira? Ini masalah bisa ya, masalah apa yang ada di dalam video tersebut misalkan ya. Apalagi kira-kira? Apalagi? Informasi, Pak. Atau informasi dulu ya, informasi dulu, masalah ya, informasi apa? Ya, misalkan informasi apa saja yang terdapat dalam video tersebut. Oke. Terus masalah apa saja? Masalah apa saja yang tolong dong ini yang di mute dulu semua ya, biar biar enggak mengganggu. Oke, terus apa lagi kira-kira? Apa lagi? Ya, berdasarkan isi video, silahkan perhatikan beberapa hal berikut. Informasi apa saja, kemudian masalah apa saja yang ada di sana, kemudian bisa enggak kita sementara meminta mereka menuliskan itu? Tuliskan beberapa alternatif ya, penyelesaian masalah tersebut menurut anak-anak ya. Oke, ini mau ditulis di mana sekarang? Kan mereka harus menuliskan itu kan? Tulis di mana kira-kira? Perlu apa berarti? Perlu apa berarti? Perlu
LKPD. Berarti tuliskan semua ya jawaban anak-anak pada LKPD di bawah ini. Oke. Berarti kan perlu LKPD itu. Ini contoh loh ya. Oke, di bawah ini. Oke. Berarti kita harus membuatkan link LKPD. Oke. Kita udah punya linknya belum ini? Udah punya LKPD-nya belum? Belum, Pak. Belum punya. Nah, berarti kita harus membuat LKPD-nya. Oke, berarti kita harus membuat LKPD-nya. Pakai apa biasanya untuk LKPD ini? Pakai form. Nah, ini kita harus buatkan Google Form-nya. Nah, ini teman-teman buatkan. Sudah bisa belum membuat Google Form? Bisa, Pak. Halo? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, nah nanti teman-teman bisa menggunakan Google Form yang sudah ada. Kalau belum ya kita buat sebentar aja ya. Nah, ini tinggal tadi masuk di Google Drive, bikin baru, ya tambahkan baru. Teman-teman tinggal bikin yang Google Formulir aja ini. Ya, formulir kosong, sembarang dulu saja. Ya, ini kasih judul dulu tadi. LKPD berapa tadi? LKPD subtema apa tadi? Subtema 3 ya. Pembelajaran berapa? 1 tadi ya. Nah, ini tinggal di copy aja nanti. Ini sudah dimasukkan di sini, nanti judulnya dikasihkan ini. Oke, copy saja. Silakan diisi sesuai dengan ini. Ya tadi, tuliskan isi videonya. Ya, tuliskan. Nanti tinggal di aja di copy begitu. Tuliskan masalah yang muncul ya. Dalam video. Oke, gini aja. Kalau sudah, misalkan ini contoh saja ya. Kalau sudah seperti ini, silahkan teman-teman tinggal ini di sini. Nah, ini kan tinggal dikirimkan ya. Tinggal kirim. Oke, kirim. Terus silahkan teman-teman klik yang di sini, yang tanda rantai ini. Nah, ini kan terlalu panjang, tinggal dipendekkan saja alamatnya. Ya, dipendekkan seperti ini, terus di copy. Ya, kalau udah di copy, kembali ke sini tadi teman-teman. Ya, kembali ke sini tadi. Ya, kembali ke sini. Oke, kembali ke sini. Silahkan link LKPD tadi subtema berapa tadi? Subtema 3 pembelajaran 1 ya. Nah, ini subtema 3-nya ini yang kita blok. Oke, ini subtema 3 pembelajaran 1 kita blok. Nah, terus kita pilih yang mana ini? Kita pilih yang mana? Di antara ini. Pilih yang mana? Pilih yang mana ya? Rantai, Pak. Ah, yang ada rantainya di sini. Oke. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Oke. Jangan lupa ya, ini diklik yang di bawahnya ini ya, supaya sama ya. Ini sama. Karena ini juga sama, subtitlenya juga ditambahkan di sini, tidak apa-apa. Nah, ini sama yang baru suka di new window aja. Supaya tidak tertutup begitu. Oke. Di sini ya naikkan ke atas, kita simpan dulu ini hasilnya. Kita simpan dulu hasilnya supaya nanti tidak hilang begitu ya. Kita naikkan di atas. Bentar. Kita tutup dulu ya ini ya untuk menyimpan. Ini tadi kan kita full screen. Nah, kita tutup dulu ini. Full screen-nya ini kita tutup dulu. Nah, kalau sudah tutup di sini, maka akan kelihatan semua dan kita bisa menyimpan di sini. Di save aja. Nah, ini kita simpan, kita save. Oke, kita simpan. Ya. Pada saatnya kita menyimpan pertama, ya, pada saat pertama kita simpan, itu statusnya masih draft. Jadi kita buat masih berupa draft yang nanti kita bisa ubah dulu. Nah, ini kalau statusnya masih draft seperti ini, setiap kali kita nyimpan pertama, kita klik di draft ini,
Kemudian kita, ini status materinya kan draft ya. Kemudian kita klik dengan pilihan post. Ini kan masih mati. Jadi kalau mati seperti ini masih draft. Setelah itu kita klik di tombol ini, maka akan berubah menjadi warna biru dan tulisannya menjadi post. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Ya, jangan lupa disimpan. Disimpan seperti ini. Ya, kita simpan. Oke. Ya, kalau sudah kita simpan, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya di sini. Kita lihat yang tampilan siswa ya. Ini tadi berarti kelas A ya. Kelas A, kemudian tematik 1 tadi ya. Oke, kita lihat. Nah, ini akan muncul di sini nanti. Gabriel, kelas 3, subtema 3, pembelajaran 1, seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita bisa lihat. Nah, ini yang dilihat oleh siswa, teman-teman. Yang dilihat oleh siswa, seperti ini. Jadi pengantar, berkaitan video berikut, berdasarkan isi video ini, silahkan perhatikan beberapa hal berikut. Informasi apa saja yang ini, tuliskan semua jawaban Anda pada, nah LKPD-nya di sini. Oke, teman-teman bisa, siswa bisa mengisi ke sini. Nah, oke, seperti ini. Tinggal diisi, isi, ya, kemudian kirim, gitu. Oke, sampai di sini dulu, teman. Ada masalah tidak? Masalah? Mohon maaf Pak, interupsi. Ya, silakan. Kalau untuk LKPD-nya itu semisal lain seperti Google Doc tapi tidak di Google Form kan gitu boleh tidak Pak? Google Doc. Jadi mau dituliskan di Google Doc juga boleh juga. Jadi nanti misalkan dibuat. Berarti artinya tidak. Jadi boleh nanti kalau di Google Doc kelemahannya begini Mbak. Kalau di Google Doc nanti teman lain bisa apa namanya? Bisa juga menghapus ya. Karena nanti kan masing-masing akan nulis begitu. Kalau di Google Doc itu kan berarti dalam satu file. Dalam satu file kalau muridnya banyak, nah bisa jadi nanti saling ngopi atau justru malah apa namanya saling menghapus tadi karena dia ingin mengisi dengan namanya dia sendiri begitu. Tapi kalau yang di Google Form tadi kan mereka bisa nulis namanya sendiri-sendiri begitu. Jadi kelebihannya kalau pakai Google Form ada di situ Mbak. Kalau Google Doc masalahnya nanti bisa saling menghapus satu dengan yang lainnya. Kalau mau satu-satu kan repot juga ya. Kalau nanti mereka harus upload file untuk anak SD juga akan kesulitan. Tapi kalau hanya ngisi di Google Form kemudian kirim, mereka udah biasa, Mbak. Oh, berarti lebih baik memakai Google Form ya, Pak? Iya, Google Form lebih aman, lebih mudah, tanpa harus upload file begitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, yang lain aman? Halo? Aman, Pak. Aman ya? Kalau aman, kita lanjut lagi. Nah, ini nanti teman-teman, ya, ini nanti oke, kita akan coba lihat lagi. Nah, ini teman, nanti misalkan ya, di dalam aktivitas kita, ya, di dalam aktivitas itu kan kapan sinkronus, kapan asinkronusnya itu kan tergantung rancangan kita ya, tergantung rancangan kita. Nah, tergantung dari rancangan kita itu berarti kalau yang seperti ini, ya, kalau yang seperti ini kan berarti, ya, kalau seperti ini berarti mereka asinkronus dulu. Jadi mereka belajar secara mandiri, ya. Jadi mereka belajar secara mandiri. Jadi ini pengantarnya ini dilakukan dalam aktivitas asinkronus, ya. Nah, kalau aktivitasnya asinkronus seperti ini berarti ini harus dikirimkan, begitu ya, dikirimkan, ya, dikirimkan
sehari sebelumnya, ya sehari sebelumnya, misalkan hari ini mau PTM, berarti kemarin ini sudah dikirim begitu. Berarti caranya, jadi nanti caranya yang dikirimkan ke WA seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi nanti yang dikirimkan tadi kan dicek di sini ya. Jadi mereka akan ngecek di sini tadi kelas A, kemudian tematik 1 ya. Oke. Nah, ini teman-teman kirimkan di bagian ini. Ini kan sudah dibuka ya. Sudah dibuka, kemudian lihat materi. Nah, ini link ini yang dikirimkan ke anak-anak. Iya. Nah, ini nanti yang akan kita berikan ke anak-anak di grup WA. Saya kasih contohnya di grup WA-nya seperti ini misalkan. Contoh ya. Ini hanya contoh saja. Oke. Selamat pagi. Anak-anak kelas 3 yang hebat ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa tambahkan di sini. Yang hebat. Salam sehat selalu. Ya. Terus silahkan untuk persiapan PTM besok pagi begitu ya. Pagi. Silahkan. Ya, anak-anak dapat belajar secara mandiri, ya, secara mandiri melalui link berikut begitu ya. Link berikut. Ya, terus silahkan anak-anak belajar sesuai panduan yang diberikan. Gitu ya. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Ini selalu dibuat seperti ini, teman-teman. Jadi nanti anak-anak sudah tidak bingung lagi begitu. Jadi ini sudah langsung di copy, kemudian kita masukkan ke grup WA-nya. Grup WA-nya mereka misalkan. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini terus dimasukkan ke grup WA-nya mereka begitu. Ke grup WA-nya mereka, masukkan ke sini. Oke. Nah, ini sudah tinggal dikirimkan, mereka sudah bisa akses langsung dari sini begitu. Nah, ini. Jadi mereka sudah tidak langsung tidak harus masuk lagi ke aplikasi kita, tapi linknya sudah kita berikan di sini begitu. Ya. Bentar. Nah. Ini sepertinya linknya kepotong ini. Sebentar. Linknya kepotong, sebentar ya. Link berikut. Oh. Oke. Nah, ini. Oke, supaya lebih mudah seperti ini ya. Kita ulang lagi yang di sana tadi supaya linknya tidak keputus. Tadi sempat terputus teman-teman linknya. Nah, ini. Jadi mereka sudah langsung masuk ke link ini begitu. Sudah masuk ke link ini, kemudian mereka sudah langsung bisa melihat apa yang akan dilakukan seperti ini. Nah, gini. Oke. Sangat mudah untuk menggunakan ini. Oke. Gimana teman-teman? Jadi nanti setelah mereka apa namanya? Ini kegiatan apa namanya? Sinkronusnya tadi ya. Disimpan sinkronusnya. Oke, terus nanti kan ditambah dengan kegiatan yang sinkronusnya. Nah, ini teman-teman bisa rubah menjadi aktivitas yang seperti ini. Kita bisa rubah ini. Misalkan ya. Bisa jadi dikasihkan di sini. Ini, kegiatan asinkronus seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa kasih warna juga boleh. Dikasih warna juga boleh supaya ini menjadi sesuatu yang lebih enak dilihat begitu ya. Kasih warna di bawah ini ada. Aduh, ini mengganggu sekali. Text color. Nah, misalkan mau dikasih warna hijau atau biru, boleh. Teman-teman bisa ganti sesuai dengan warna yang diinginkan begitu ya. Misalkan biru, dikasih warna untuk color belakangnya boleh. Nih, misalkan. Kok jelek? Tag color. Tag colornya tadi hitam saja. Kemudian, nah ini misalkan mau ditambahkan warna di sini boleh begitu ya. Oke, seperti ini. Nah, misalkan seperti itu.
Nah, ini. Terus, nah ini kalau teman-teman mau berikan mereka untuk masuk ke bagian yang kedua, ini ya. Bagian yang kedua yang kegiatan sinkronusnya. Nah, misalkan kegiatan sinkronusnya, teman-teman bisa tambahkan di sana. Ya, oke, tambahkan di sini ya. Tambahkan di sini. Nah, untuk, nah ini ternyata masih ada color-nya. Color. Jadi teman-teman bisa rubah dari sini, tidak apa-apa biar enggak. Ya, jadi silahkan. Jadi untuk kegiatan, ya ini PTM ya, PTM-nya. Untuk kegiatan PTM, PTM itu kan tatap muka terbatas itu ya. Ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti silahkan misalkan seperti ini. Ini kalau misalkan PTM-nya dilakukan tatap muka di apa namanya? Di sekolah begitu ya. Nah, terus nanti kalau itu harus lewat daring bagaimana, Pak? Nah, kalau lewat daring, nah berarti teman-teman bisa membuatkan link itu seperti, nah ini contoh ya. Contoh misalkan, nah ini yang saya sudah buat di sini teman-teman bisa lihat di kelas 5 ya. Di sekolah dasar kelas 5. Nah, ini teman-teman bisa membuatkan seperti ini misalkan contoh ya. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya ini misalkan mereka akan, nah misalkan sinkronus seperti ini ya. Ya, mari belajar style sinkronus. Ini sudah dibuatkan seperti ini teman-teman. Ya, linknya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan di sini. Nah, misalkan saatnya berkreasi, langkah yang harus dilakukan apa? Nah, ini nanti bisa ditambahkan di sini melalui Zoom atau apa gitu bisa dilakukan di sana. Nah, ini misalkan seperti ini. Bisa ditambahkan di bagian bawahnya sini. Kalau teman-teman mau melakukan itu secara, nah ini misalkan dilakukan secara daring begitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan di sini. Ini contoh saja begitu. Nah, ini seperti ini. Link Zoom-nya sama persis seperti tadi. Dibuat linknya, kemudian dimasukkan ke sana. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah menggunakan fasilitas ini, ya, sangat mudah. Teman-teman bisa coba. Nah, ini tadi kan baru contoh untuk satu orang begitu ya. Ini punyanya Gaby. Nanti bagaimana dengan anggota yang lain? Tambahkan lagi misalkan di sini. Tambahkan lagi misalkan Vera di sini. Nah, Vera ini kelas 2 misalkan ya. Kelas 2 tema 1 misalkan. Pembelajaran 1 misalkan. Ya, pembelajaran 1. Nah, silahkan masukkan di sini. Ini misalkan temanya diriku dan rumahku misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sama persis dengan yang tadi ngisinya. Tinggal silahkan isi sesuai dengan rancangan. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, ini di kelas A tematik 1 isinya sudah ada 2. Nah, sehingga nanti tinggal siswanya tinggal mengikuti. Dia ikut kelas yang mana misalkan. Nah, ini masih draft. Teman-teman bisa ganti draft ini statusnya dengan menekan tombol aktif di sini sampai warnanya biru, di post, kemudian tinggal di save. Begitu. Oke. Begitu seterusnya begitu. Ya, gimana teman-teman? Saya rasa cukup mudah untuk diikuti. Kalau masih ada hal yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya. Berarti yang di materi itu dimasukkan kegiatan yang di langkah-langkah di RPP ya, Pak? Iya, betul.
Jadi nanti langkah-langkah di RPP, jadi teman-teman sudah bisa memilah-milah ya, mana yang dilakukan secara asinkronus, berarti mandiri, mana yang harus dilakukan secara sinkronus begitu. Jadi sudah mulai diatur begitu, mana yang sinkronus, mana yang asinkronus. Asinkronusnya masuk di fasilitas ini tadi. Yang sinkronusnya langsung diajarkan gitu. Tadi ada bacaan, berarti ya dimasukkan bacaannya mana begitu. Jadi teman-teman bisa masukkan bacaan itu di tag tadi. Bisa berupa file, bisa juga diketikkan aja di situ, enggak apa-apa. Begitu. Ya, yang perlu teman-teman lakukan adalah membedakan tadi, mana yang sinkronus dan mana yang asinkronusnya dulu begitu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Afila bisa ya? Oke, yang lainnya silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Pak, apakah asinkronusnya bisa setelah sinkronus? Jadi PTM dulu, baru tugas-tugasnya nanti sinkronus? Boleh, boleh juga. Jadi nanti misalkan ya hari ini PTM gitu ya, hari ini PTM. Kemudian setelah PTM itu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, tugas-tugas yang harus dikerjakan itulah nanti yang masuk di asinkronusnya di fasilitas ini begitu. Teman-teman bisa membuat kok soal-soal latihan dalam Google Form itu ya yang dibuat sebagai kuis begitu. Bisa juga untuk latihan-latihan mereka. Bisa tugasnya proyek, nanti proyeknya dikirim juga bisa. Ya, seperti yang saya lakukan di sini, mereka membuat membuat proyek dan proyeknya harus dikirim, yaitu betul-betul dibuatkan di dibuatkan di sini begitu. Jadi mereka mengirim proyeknya kemana itu juga sudah disiapkan di sini begitu. Jadi misalkan mana ini ya link proyek. Oh ini sudah ada. Nah ini teman-teman. Jadi saya sudah buatkan link proyeknya begitu. Jadi kalau ini proyeknya memang harus dikirim, maka itu juga akan dikirimkan ke fasilitas yang kita sediakan begitu. Nah misalkan seperti ini. Nah ini. Jadi mereka mengerjakan proyek ini teman-teman. Nah mereka ada tugas. Nah ini nanti akan dilakukan. Awalnya kan sinkronus ya, setelah itu mereka akan mengirimkan tugas itu dan mereka akan kirimkan ini ke link proyeknya ini. Jadi mereka bikin, ada contohnya, ada videonya juga ya nih yang saya sudah buat begitu. Ketentuan proyeknya kan seperti ini. Oke, setelah itu mereka akan kirimkan proyek itu. Ini linknya sudah kita buatkan. Link proyeknya kita buat pakai Google Form. Nah, seperti ini. Nah, nanti sebentar. Ini kok dibuat ke ini dikirim ke WA ya, sorry. Kalau ini dilingkan ke WA. Nah, ini karena ini dikirim ke WA, berarti WA group berarti dikirimkan ke WA group. Kalau saran saya, karena kemarin kan permintaan gurunya dikirim ke WA group, maka saya buatkan di WA group. Kalau enggak begitu ya. Kalau enggak, berarti nanti teman-teman kirimkan pakai Google Form. Google Form yang memungkinkan mereka kirim file begitu. Kalau kesulitan siswanya misalkan Pak bisanya nanti ngirimnya pakai WA ya dibuat WA seperti ini, WA grupnya. Nah ini chat, kemudian mereka akan mengirimkan ke grup WA begitu. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini yang bisa dilakukan begitu, bisa dilakukan untuk memfasilitasi mereka untuk mengirimkan tugas-tugas mereka begitu, sehingga memudahkan mereka untuk mengirimkan karyanya mereka seperti itu. Nah ini dikirimkan proyeknya lewat lewat WA. Kalau mau pakai Google Form ya juga boleh begitu. Mana yang paling memudahkan mereka begitu. Nah nanti contoh-contohnya teman-teman bisa melihat di di bagian yang sudah kami buat gitu ya di sekolah dasar di kelas 5. Silakan teman-teman bisa lihat di sana. Ada fasilitas game yang bisa dipakai begitu ya, bisa pakai beberapa game yang bisa digunakan begitu, sehingga nanti teman-teman bisa meng-create gamenya sendiri. Ada 3 fasilitas yang disediakan untuk membuat game di sana. Nah, nanti teman-teman silahkan bisa memilih. Nah, ini kalau teman-teman mau melihat, kalau misalkan nanti mereka akan diawali dengan bermain game dulu ya boleh begitu. Nah, ini fasilitas game yang ada. Nah, ini bisa pakai menggunakan ini ya. Ini yang paling sering saya pakai ini ya. Word wall-nya ini bagus ini. Word-wall-nya bagus, kemudian yang brand game dan puzzle ini juga bagus ini ya, bagus. Kalau yang Edu Candy ini memang agak sedikit rumit ya, tapi yang sering saya pakai yang
word wall ini sama yang olahraga yang sifatnya permainan yang sifatnya game untuk otak itu bagus. Silahkan nanti teman-teman bisa pilih di sini. Nah, ini sudah ada di sini. Begitu teman-teman. Silahkan. Nah, nanti dicoba dulu. Kemudian kalau masih ada hal yang kurang begitu, teman-teman bisa melihat di panduan. Kalau masih ada susah untuk dilakukan lagi ya, silahkan konfirmasi ke saya.